Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 21. Mengusik hati wanitanya. Nah, gini kan manisnya pas, ujar Rere sambil kembali meneguk teh di gelasnya. Devon membelai pipi cubi Rere. Rasanya gemas sekali. Sayangnya karena pipi Rere masih lebam tak jadi dicubitnya. Gua udah di kantor mau nyari tahu siapa cewek misterius yang mencelakai Rere, tapi karena semalam mati lampu CCTV juga ikut mati, pesan masuk dari Reza. Devon membecanya sekilas. Lanjut makan sendiri ya, aku mau mandi, ujarnya sambil memberikan piring bubur ke tangan Rere. Rere menyuapkan bubur dengan malas ke mulutnya. Sebenarnya selera makannya belum muncul, tapi demi tidak mengecewakan Devon tetap berusaha dihabiskannya. Devon keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk yang melingkar di bagian pinggang sampai atas lututnya. Rere menyernyit sedikit canggung melihat pemandangan yang disuguhkan di pagi hari ini. "Ih kak, kenapa keluar kamar mandi cuman pakai handuk gitu sih?" protes Rere. "Nggak usah malu, suami istri kayak begini udah biasa," jawab Devon cuek. Itu kan bagi orang yang udah pacaran lama atau menikah udah ada relationship yang bagus. Udah deh, nggak usah cerewet. Aku mau ke kantor, istirahatlah yang baik di sini biar sore nanti udah bisa balik ke rumah. Nanti akan aku ajari cara relationship yang bagus. Ucap Devon sambil menatap Rere. Sebelum akhirnya dia masuk ke kamar mandi lagi untuk berganti pakaian. "Kapan bawa baju kantor?" tanya Rere setelah Devon balik ke sisi ranjangnya. "Aku kan punya asisten." Rere hanya mengangguk sambil mengulung bibirnya. Devon menyisir rambut dengan rapi. Penampilannya hari ini sedikit lusuh, mungkin dia kurang tidur karena menjaga Rere semalaman. "Aku pergi dulu ya," pamit Devon. Entah dorongan dari mana hingga membuatnya mendaratkan satu kecupan mesra di kening Rere, membuat Rere terdiam namun jantungnya berdetak tak karuan. Perlakuan yang sangat langka bagi seorang Devon. Be careful," ucap Rere akhirnya. Devon berlalu, Rere menatap sisa bayangan Devon dengan hati yang tak menentu. Perlakuan lembut Devon beberapa hari ini telah mengusik hati wanitanya. Rere merasa nyaman dan senang diperlakukan semanis itu. Apalagi sekarang Devon tak lagi marah-marah saat bersamanya. Di kantor, Devon bergegas menuju ruangannya. Di sana sudah ada Reza dan 2 satpam yang kemarin bertugas jaga malam. "Gimana?" tanya Devon ketika sampai di ruangannya. "Kemarin setelah saya periksa tidak ada satupun aliran listrik yang konslet atau bermasalah, Pak Presdir," ujar Bambang menjelaskan. Dia satpam yang kemarin mengecek arus listrik di seluruh ruangan. "Hanya saja saklar listrik yang diturunkan hingga menyebabkan mati lampu total di kantor kita kemarin," lanjutnya. "Saklar dimatikan," Devon memperjelas. "Betul Pak, saya rasa memang ada yang sengaja mematikannya."
Bukannya kemarin semua karyawan sudah pada pulang? Betul Pak Presdir, tapi kemarin saya sempat melihat seorang wanita memakai selendang mengerudungi kepalanya masuk ke kantor. Saya pikir itu tukang gorengan yang biasa dipesan Pak Gio di gudang. Dia mau ngambil bekas gelas kopinya. Chandra Satpam satunya lagi ikut menjelaskan. Kemarin kan kata Rere, pelaku misterius itu adalah seorang cewek dan dia marah karena Rere bersamaku. Gumam Devon mencoba menerka kejadian. Sayangnya dia sepertinya bisa menghindari area CCTV di setiap ruangan kantor kita, sehingga tidak ada jejak dia yang terekam sampai dia berhasil mematikan saklar listrik. Reza juga ikut membaca trik si pelaku. Aku rasa pelaku adalah orang yang sudah tahu betul seluk-beluk kantor kita. Artinya dia adalah orang yang berada di kantor kita. Lanjut Reza mencoba menganalisa. Mereka berempat diam terfokus menerka pikiran masing-masing, mencoba membaca situasi, menganalisa keadaan dan mencoba mencari jejak pelaku. Kemarin gue ngeliat Mia berdiri mematung dengan tatapan mata penuh benci di pinggir jalan depan kantor. Lalu sore berikutnya aku melihatnya duduk di kafe depan kantor. Padahal kan dia sedang gue hukum, terka Reza di dalam hati. Reza berbelalak, pikirannya tertuju pada satu titik. Reza menatap Devon tajam. Nafasnya menderu cepat. Jangan-jangan pelaku misterius itu. Devon membalas tatapan Reza, alisnya mengedung menunggu kelanjutan ucapan Reza. Dua satpam ikutan tegang menunggu. Mia, Reza menghela nafas kasar menatap serius penuh keyakinan pada tiga orang di hadapannya. Kenapa lu bisa berpikir Mia? Apa karena dia yang kemarin sempat memukuli Rere? Devon masih berpikir rasional. Sangat buruk jika seorang pemimpin cepat mengambil spekulasi tanpa bukti dan penjelasan yang pasti. Gue belum bisa jelasin yang pasti. Intinya Mia itu lagi gue hukum 2 hari buat gak masuk kantor. Tapi gue lihat kemarin sore dia duduk di kafe deket kantor. Jelas Reza masih berusaha menganalisa. Itu nggak terlalu kuat bro buat menyimpulkan dia sebagai pelakunya. Devon belum setuju dengan pendapat Reza. Iya sih, tapi gue bakal selidiki dia lebih detail. Kemarin lusa saya sempat memegangi Mia berusaha menenangkannya karena dia bertingkah seperti orang aneh. Berteriak tidak jelas tapi wajahnya sangat marah, ujar Bambang. Kapan? Tanya Devon cepat. Itu waktu gue ngehukum dia dan nyuruh dia pulang, sahut Reza. Sepertinya begitu Pak. Intinya selepas dia bikin gaduh dengan mukuli Rere, jelas Bambang. Devon mendengus kesal. Hari ini dia sudah kembali bekerja seperti biasa. Kita akan memulai untuk menyelidiki dia terlebih dahulu. Dugaan ini memang belum kuat karena belum ada bukti, tapi gue yakin pelaku misterius itu bukan orang jauh dari kita. Reza mengusulkan pendapat. Baiklah, kabari gue jika kalian menemukan tanda atau petunjuk untuk bukti. Devon menyepakati lalu keluar dari ruangan. Reza kembali ke ruangannya. Suasana kantor kembali ramai. Setelah kemarin beredar gosip tentang Rere yang digendong Presdir, hari ini gosip tetap tertuju pada Rere. Benar-benar lagi viral bocah itu.
Tapi bukan soal kedekatan dengan Presdir, melainkan Rere kemarin hampir dicelakai oleh penjahat yang misterius. Bahkan Rere sempat diberikan obat penenang saraf yang disemprotkan dan dihirup hidungnya. Hampir saja Rere lumpuh, namun sekarang sudah ditangani di rumah sakit. Begitulah berita yang beredar dan lagi-lagi sumber terpercaya muncul dari cerita Pak Satpam yang kebetulan semalam ikut membantu Rere di kantor. Satpam itu tak lain adalah Pak Bambang. Beruntungnya Pak Bambang tidak menceritakan kecurigaan Reza pada Mia ataupun sikap perhatian dan kekhawatiran Devon saat mencari dan menggendong Rere ke rumah sakit kemarin. Sepertinya ancaman Reza begitu manjur, sampai mampu membungkam mulut comelnya, meskipun dia masih ngoarin dikit-dikit gosip yang lain. Candi kaget dan khawatir mendengar apa yang terjadi pada sahabat kecilnya itu. Buru-buru dia menelpon Rere, namun ponselnya tidak bisa dihubungi. Aduh gimana nih, gue khawatir begitu sama kondisi Rere, sampai segininya gue gak tahu yang terjadi sama dia. Dulu semenjak dia merit gue jadi jarang komunikasi sama dia, nanya siapa ya sekarang, gue pengen tahu kabar dia. Gumam Rere khawatir, dia mondar-mandir di depan meja kerjanya. Kok bisanya ada orang yang ngelakuin hal itu ke Rere? Setahu gue Rere kan gak punya musuh, Candi menerka pikirannya. Apa orang itu ada hubungannya sama Pak Dev? Ah, iya Pak Dev, aku mau ke ruangannya menanyakan lebih detail. Candi setengah berlari masuk ke ruangan Devon. Permisi Pak, maaf nggak ketok pintu, ada hal yang mau saya tanyakan. Candi langsung nyelonong masuk. Soal Rere, tanya Devon cepat. Candi mengangguk. Devon menatap Candi, mendenguskan nafas kasarnya. Seperti yang sudah kamu dengar, dia sedang menungguku pulang, lalu dicelakai cewek misterius dan sekarang di rumah sakit, jelas Devon singkat. Candi mengangguk. Apa Pak Presdir tidak mencurigai seseorang? Setahu saya Rere itu nggak pernah punya musuh yang sampai seanarkis itu, kecuali Devon mempertajam kata-kata Candi. Kecuali orang yang berhubungan dengan Presdir. Devon menunjuk dirinya dengan bingung. Sebenarnya aku sudah mencurigai beberapa kemungkinan, namun sebelum ada bukti aku tidak bisa asal mengambil spekulasi atau menuduh orang. Tapi Rere baik-baik aja kan Pak? Saya khawatir takut Rere beneran lumpuh terus dicampakkan sama Presdir. Sejahat itu aku? Ya mungkin aja. Kalian kan nikah karena perjodohan dan Pak Presdir juga kan gak cinta sama Rere. Kata siapa aku gak cinta? Loh jadi Pak Dev udah cinta sama Rere? Candi membelalakkan matanya. Membuat Dev menyadari akan ucapannya. Namun bukan Devon jika tak bisa bersikap tenang saat menghadapi situasi apapun. Aduh, ini berita gembira apa masalah baru ya? Gumam Candi meradang. Maksudmu? Kalau Pak Dev udah jatuh cinta sama Rere, berarti Rere bakal semakin dalam bahaya karena bakal banyak orang yang mau menyingkirkan dia dari persaingan. Tapi ini juga suatu kabar gembira buat Rere.
suami juteknya akhirnya mau menerima dirinya dan mencintainya dengan baik. Jadi Rere dalam bahaya jika aku mencintainya, begitu maksudmu? Ya bisa jadi, yang naksir Pak Dev kan banyak. Kamu nggak yakin kalau aku bisa melindunginya? Buktinya sekarang, Rere hampir celaka bapak nggak ada. Ah, Devon mengerang, jawaban polos Candi begitu menusuk ulu hatinya. I promise ini adalah pertama dan terakhir, desah Devon sambil mengulum senyum getir. Ada rasa menyesal yang teramat dalam mengingat apa yang sudah terjadi pada istrinya itu, hampir nyawanya jadi taruhan. Belum yakin Pak saya, sebelum Pak Dev benar-benar membuktikan itu semua, menjaga Rere, melindunginya dengan segenap dan seluruh nyawa Bapak sekalipun. Dev, tiba-tiba Reza muncul, memanggilnya dengan tergopoh-gopoh, mimik mukanya tegang, seolah ada sesuatu yang mau dia sampaikan. Devon memalingkan pandangannya dari tatapan Candi, beralih menatap Reza dengan penasaran. Ah, sorry gue pikir elu sendirian, basa-basi Reza karena tidak enak ada Candi dan dia memanggil Presdir dengan namanya saja. It's okay, what you want to say. Elu lihat ini dah, Reza menyodorkan laptop di depan Devon. Ini rekaman CCTV sebelum mati lampu. Lu perhatiin baik-baik deh, ujar Reza sambil mengklik video buram. Candi ikutan melihat, mereka menonton memperhatikan dengan teliti. Awal video semua nampak biasa saja, hanya ruangan-ruangan yang mulai sepi selepas para karyawan pulang. Tak selang lama terlihat Rere berjalan sambil memegangi perutnya menuju toilet. Sepatu kantornya ditinggal di depan pintu, mungkin memang sengaja untuk tanda jika masih ada orang di dalam kamar toilet, dan Devon menemukan sepatu itu. Tak selang lama sekelebat perempuan memakai dress bunga-bunga merah dengan kepala yang ditutupi selendang sampai ke wajah berlari ke arah belakang. Seperti arah saklar listrik, benar saja setelah itu listrik mati total dan semua sudah berganti menjadi gelap. Devon memutar sekali lagi di menit tertangkap sekelebat wanita misterius itu. Mereka menatap dengan cermat. Postur tubuhnya tidak terlalu asing, namun karena wajahnya tertutup selendang, jadi sedikit kurang dikenali. Gue inget Dev, kemarin kata Satpam ada kue masuk pas karyawan udah banyak yang pulang. Dikira si Satpam dia penjual gorengan yang mau ngambil kopi bekas minum karyawan gudang, Reza berujar. Terus kalau dilihat dari posturnya kayak nggak asing, hampir mirip Mia, Candi ikutan menganalisa. Lu yakin itu mirip Mia Ken? Tanya Reza penuh pasti, seperti pikirannya menemukan kecocokan dengan Candi. Kayaknya sih iya tapi wajahnya ketutup rapat jadi agak susah, balas Candi lagi. Kita harus selidiki bocah itu, aku sudah curiga dengannya, lanjut Reza semangat. Lu simpen bukti ini Ja, Devon kembali menyerahkan laptop pada Reza. Sementara jangan terlalu mencolok jika kalian mencurigai dia sebelum ada bukti.
Pertama itu akan membuat langkah kita kebaca. Jika memang dia pelakunya, dia bisa membuat hal lain untuk menutupi kesalahannya. Artinya, kita memberikan peluang untuknya menghilangkan jejak. Dan jika bukan dia pelakunya, maka orang akan menganggap kita ceroboh dan konyol. Itu adalah sebuah reputasi. Devon memberi pengertian. Oke, saya ikut perintah saja. Candi setuju. Karena pada dasarnya otak dia tidak terlalu sampai saat harus melakukan suatu strategi atau memecahkan suatu teka-teki. Boleh saya izin nengok Rere, Pak? Saya khawatir kalau benar Mia pelakunya. Dia pasti udah dengar kalau Rere dirawat di mana takutnya kembali dia berulah dan mencelakai Rere. Baiklah, hari ini kamu temani Rere, aku izinkan. Devon memberi izin. Candi pun pamit keluar. Ikuti Mia, perhatikan gerak-geriknya, sedetail mungkin, titah Devon, dengan nada berat penuh tekanan. Reza mengangguk lalu keluar ruangan Devon. Jika benar kamu pelakunya akan kuperlihatkan sebodoh apa dirimu. Devon menatap lurus tajam, tatapan penuh ancaman yang mematikan. Duh, boring begitu sih, gue udah kayak orang bego diem meneng di sini, kemana-mana gak bisa, mau pipis aja harus dibantu. Rere menggerutu sendiri, sedari tadi dia hanya diam berbaring sendirian. Dev mana ya? Kok gak nengokin gue sih? Harusnya kan dia khawatir dikit-dikit dateng gak tega ninggalin gue sendirian, ini malah gak nongol. Suara pintu yang dibuka dari luar, Rere langsung tersenyum bahagia, baru saja dia menggerutu Devon sudah datang beneran. Jadi deg-degan gue, mau ketemu dia sekarang. Aduh, perhatiannya itu loh manis banget. Rere cengengesan sambil merapikan rambutnya, seiringan dengan sebuah langkah mendekat masuk ke ranjangnya. "Tak Dev, lagi aku omongin udah kesini aja," ujar Rere. Namun senyum manisnya seketika ditariknya lagi saat dilihat yang berdiri di samping ranjangnya bukan Devon. "Tak Dev, lagi aku omongin udah kesini aja," cibir sinis Candi menirukan ucapan Rere, bibirnya menyon-menyon meledek. "Ci, sekarang udah aku Ria, manggilnya aja udah Kak, hati-hati loh bentar lagi hamil tuh." "Ah Ken, lu bikin merengut nih. Jahat begitu sih Re, gue jauh-jauh dari kantor izin kerja buat nemenin lu. Karena khawatir, lu malah gak suka gue dateng cuman gara-gara dikira Pak Dev tapi bukan. Gitu ya, sekarang setelah punya Pak Dev temen satu-satunya ini lu lupain gitu aja. Sorry Ken, gitu aja ngedumel lu, dulu aja gue lu cuekin tiap lu punya pacar. Gue biasa aja ngedumelnya di belakang lu. Ya sama aja Rere, tapi nggak galak kayak lu sekarang, keluh Rere. Dateng nengokin temen sakit tuh dibawain buah kek. Atau apa bukan dimarah-marahin udah kayak mak tiri aja lu. Gue udah bawa perhatian ama khawatir nih malah elu nyuekin gitu. Iya deh iya, duh emes deh, goda Rere sambil mencubit pipi Cubi Candi gemes. Re, kok lu bisa kok gini sih? Gimana nggak kok orang dia curang? Nyerangnya pas gelap-gelap, pelukan tahu kekuatan gue bakal hilang kalau gelap.
Kekuatan Bayu Braja kali ledek candi. Salah ini tapak dahana yang menghasilkan kumpulan api panas sepanas ketika mantan pamer pacar baru. Seringai Rere membuat mereka tertawa renyah. Tapi serius Re, kok bisa sih lu diserang orang seanarkis gitu? Candi kembali bertanya. Rere memejamkan matanya, mencoba mengingat keras apa yang sudah terjadi dengannya. Jidatnya mengerut kerucut seakan berpikir cukup dalam. Rere meringis memegangi kepalanya yang tiba-tiba sakit. Gue kayak orang bego Ken, kapan gue mikir keras gue langsung pusing. Wajah Rere nampak pucat keringat dingin membasahi jidatnya. Candi jadi sedikit khawatir. Are you okay, Re? Yang gue inget dia marah-marah gak jelas ngomong apa, tapi tamparan dan jambakan dia kayak gue kenal. Intinya dia pakai dress dan selendang menutupi kepalanya, karena pas gue bales pukul dan tendang dia, gue ngerasain megang itu, Rere berujar sambil memegangi kepalanya. Terus gue, aduh, Rere mengaduh kepalanya makin sakit, napasnya naik turun pendek. Jangan diterusin Re kalau lu belum kuat, ujar Candi menenangkan sambil membantu Rere merebahkan tubuhnya, dingin dan pucat. Apa efek obat penenang saraf segini hebatnya ya Ken? Sampai gue gak bisa mikir, aduh kalau sehabis ini gue jadi on gimana? Jangan banyak mikir yang gak penting dulu deh, ketimbang lu beneran jadi on gimana? Ken gue inget kue misterius itu bilang, ini peringatan buat elu ya cewek sialan. Kalau elu masih berani deketin Devon, gue bikin elu cacat seumur hidup. Candi terdiam mencoba menelaah ucapan Rere barusan, sedang Rere tengah mengatur nafasnya yang tiba-tiba kelelahan setelah berpikir sedikit. Kayaknya tangan dia juga sempat luka. Waktu narik tubuh gue dia juga kena serpihan kaca wastafel, lanjut Rere. Ini seolah clue yang diberikan Rere untuk membantu mengusut si cewek misterius itu. Bersambung.